Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, iman, Islam sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, dan umatnya yang teguh di atas sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga kita berada di dalamnya. Amin. Iwafillah, melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Insya Allah malam ini kita akan lanjutkan kajian kita, namun berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya. Malam ini kita kajian tematik dengan judul Nasihat-Nasihat Rasulullah tentang berkeluarga bagian kedua. Jadi sambil menunggu kehadiran Ustadz, saya buka terlebih dahulu. Harapannya apabila nanti Ustadz sudah bergabung di tengah kita, Ustadz bisa langsung memulai pemaparan materinya. Insya Allah kajian akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamdi Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala. Saat ini kita sedang bersama-sama menunggu kehadiran beliau. Kajian akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi oleh Ustadz Hamdi. Lanjut nanti sesi tanya-jawab. Silahkan Bapak Ibu rekan-rekan dapat menyiapkan pertanyaan terbaiknya. Pertanyaan dapat dilakukan menggunakan fitur raise hand, bertanya langsung, atau nanti menggunakan kolom chat box. Sebelum nanti kita mulai, kami ingin terlebih dahulu mengingatkan kembali terkait dengan adab-adab di majelis ilmu. Yang pertama bahwa mari kita luruskan niat, ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita catat ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz untuk mengikat ilmu kita. Selanjutnya dimohon selama sesi kajian berlangsung untuk mematikan mikrofon untuk menjaga ketenangan selama kajian. Dan terakhir untuk ikhwan, apabila berkenan kami harapkan dapat menghidupkan videonya supaya kita bisa saling mengenal, supaya semakin hangat dan semakin terasa kebersamaan di majelis ilmu. Saat ini kita sedang menunggu kehadiran Ustadz Hamdi Al-Bakri. Semoga beliau segera bisa bergabung. Saat ini kami sedang berusaha menghubungi beliau. Apabila Ustadz nanti bisa bergabung, kita bisa langsung masuk ke sesi pemaparan materi. Info dari panitia, Ustadz sebentar lagi akan bergabung di kajian kita hari ini. Alhamdulillah Ustadz Hamdi sudah berada di tengah-tengah kita. Ustadz, apakah sudah siap Ustadz? Insyaallah. Baik Ustadz, tadi sudah kita buka Ustadz. Alhamdulillah kita sudah selesai. Selanjutnya kajian bisa langsung kita mulai Ustadz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol masykur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua keberkahan dan kesehatan selalu. Ya, senang sekali Ana bisa kembali bertemu dengan antum semua pada kesempatan kali ini. Dan sebagaimana yang selalu kita ingatkan bahwa ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sembarang ibadah. Ini adalah sebuah talabul ilm. Ya, ketika seseorang duduk kemudian untuk membahas ya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh ini adalah momen yang sangat baik. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan,
Sesungguhnya aku tidak ingin hidup di dunia ini. Aku tidak ingin hidup di dunia ini kecuali karena 3 perkara. Ya, yang pertama ketika kakiku ya terkena debu atau pasir di medan perang. Kemudian yang kedua ketika aku merasakan hausnya di siang hari ketika berpuasa. Kemudian yang ketiga kata Umar, ketika aku berkumpul bersama orang-orang ya yang memilih perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana para petani yang memilih buah-buah yang sudah matang untuk dipetik. Ya, intinya adalah bahwa Umar mengatakan bahwa dia menikmati kehidupan ini karena 3 perkara. Di antaranya adalah ketika dia duduk sama orang-orang ya untuk berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Ya, dan ini terus terang salah satu hal yang betul-betul kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, betapa nikmatnya kita duduk sama teman-teman yang bicaranya baik-baik, ya, yang ngobrolin tentang hal-hal yang bermanfaat. Itu satu bagian dari sisi kehidupan yang sangat kita nikmati gitu ya. Dan salah satu dari momen tersebut adalah kajian-kajian seperti ini. Ketika kita berkumpul untuk membahas persoalan-persoalan agama, ya, yang disebutkan adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh ini sebuah momen yang mulia, yang indah, ya, yang menggembirakan hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di dunia, Allah juga mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin. Ikhwani dan akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang sudah diumumkan ya bahwa tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tematik, yaitu judulnya nasihat-nasihat Rasulullah SAW dalam berkeluarga. Tema ini pernah kita angkat beberapa bulan yang lalu ya, dengan tema yang sama, makanya judul pada kajian kali ini ditambahkan bagian kedua gitu ya. Dan pada hakikatnya banyak sekali gitu ya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hubungan antara suami dan istri. Ya, sangat banyak sekali. Ya, sehingga ini memberikan kepada kita satu sinyal ya, bahwa ternyata untuk mempelajari fikih keluarga ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Karena di dalam syariat ya, kalau kita mau melihat tentang seberapa penting tentang suatu perkara, maka lihat banyak ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya membicarakan tentang hal tersebut. Semakin sering Allah dan Rasulnya membicarakan tentang satu perkara, maka ketahuilah bahwa perkara tersebut semakin penting. Ya, makanya kita lihat misalnya perkara tentang tauhid, ya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, perkara tentang asma wa sifat, tentang nama-nama Allah, sangat banyak sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan hampir setiap halaman ya, dalam Al-Quran itu disebutkan di ujung ayatnya apa? Wa huwal ghafurur rahim, wa huwal azizul ghafur. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sering sekali menyebutkan nama-nama Allah. Ya, maka hal tersebut adalah hal yang penting. Dan kalau kita lihat di masalah rumah tangga ini, maka kita dapatkan juga ternyata banyak sekali penjelasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Nabi SAW dalam Sunnah. Ya, sehingga ini yang kemudian menarik untuk diangkat. Ya, sehingga sengaja Ana buat tema ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, sehingga Ana akan menyebutkan satu hadis kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Ya, jadi kita betul-betul merasakan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan umatnya dari sisi berkeluarga, ya. Dan ya ikhwan, ini nggak asing ya, nggak asing. Betapa banyak keluarga atau betapa banyak orang yang hidupnya berantakan dimulai dari keluarga yang berantakan, ya. Dan ketika anak katakan ke rumah tangga keluarga yang berantakan, itu rumah tangga yang jauh dari akhlak yang baik, ya, jauh dari tanggung jawab, jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari iman, jauh dari Islam. Itu yang Ana maksud dengan keluarga berantakan. Ya, sehingga
Sebaliknya banyak orang-orang yang tumbuh kembang dengan baik, dia menjadi seorang yang hebat, ya. Ternyata asal usulnya adalah bahwa keluarganya adalah keluarga baik-baik, keluarga yang soleh, keluarga yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sehingga melahirkan anak-anak generasi yang baik juga. Jadi disinilah kemudian kenapa Islam memperhatikan betul tentang masalah rumah tangga, ya, karena peran keluarga terhadap anggota keluarganya itu sangatlah besar, baik itu dalam urusan keburukan atau dalam urusan kebaikan. Oleh karena itu kita tahu dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa alaihi salam mendatangi Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir melakukan beberapa perbuatan yang diingkari oleh Nabi Musa. Diingkari oleh Nabi Musa. Padahal itu adalah wahyu dari Allah. Nabi Musa tidak diberikan ilmu oleh Allah, tapi yang diberikan ilmu adalah siapa? Nabi Khidir. Ya, ketika mereka berdua atau bertiga dengan pembantunya Nabi Musa masuk ke suatu kampung, kemudian kampung itu nggak ada yang mau memberikan jamuan kepada mereka. Maka Nabi Musa marah kepada kampung tersebut. Ya, antum bisa bayangkan, ini ada dua nabi masuk ke kampung nggak dikasih suguhan. Ya, antum aja mungkin, atau kita gitu ya, atau ustadz gitu masuk ke kampung nggak dikasih suguhan mungkin tersinggung ya. Ini nabi, antum bayangkan. Nabi Musa marah karena itu. Sehingga ketika mau keluar dari kampung tersebut, Nabi Khidir ya ada melihat satu tembok gitu yang mau runtuh, ya, satu rumah yang mau hancur, kemudian diperbaiki oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Orang-orang ini udah nggak menghargai kita, mereka udah nggak menjamu kita, kenapa engkau malah memperbaiki rumah yang mau rusak di situ? Maka Nabi Khidir mengatakan sesungguhnya di dalam rumah tersebut, di dalam bangunan tersebut ada harta karun milik dua orang anak yang masih kecil. Kemudian maka aku perbaiki, aku kesian. Kalau kemudian rumah ini hancur, hartanya kelihatan, maka harta ini akan diambil oleh masyarakat. Kesian, anak ini masih kecil. Kemudian kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma shaliha. Sesungguhnya ayah dari kedua orang anak ini adalah ayah yang soleh. Antum bayangkan, anak ini diselamatkan hartanya oleh siapa? Oleh seorang nabi. Sebabnya apa? Sebabnya ayah anak ini adalah ayah yang soleh. Sehingga ini peran penting keluarga dalam kelangsungan hidup individu-individu yang ada di dalam keluarga. Ya, kalau ada yang soleh di dalam satu keluarga, itu pasti berpengaruh dengan yang lainnya. Apalagi kalau kita bicara tentang orang tua, ya. Dan kebetulan yang hadir di sini adalah semuanya orang tua, ya, atau kebanyakannya mungkin. Sehingga jangan kemudian kita berpikir selalu menuntut anak-anak itu buat jadi soleh. Ya, yang sering kita dengar itu anak harus jadi soleh, berbakti sama orang tua, anak harus jadi soleh, terus seperti itu. Tapi banyak orang tua yang lupa bahwa mereka juga harus jadi orang tua yang soleh, supaya anak-anak ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada seorang tabi'in, ya, beliau sholat malam, kemudian menjadi orang soleh. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya aku sholat ini untukmu. Ya. Maksudnya bukan berarti dia tidak ikhlas dalam sholat, tidak. Maksudnya dia mau jadi orang soleh, dia ingin keluarganya juga kemudian dijaga sama Allah. Karena ini yang kemudian menjadi tolak ukur dari kebaikan sebuah rumah tangga. Itu ketika dibangun di atas kesolehan, di atas keimanan, di atas kebaikan, ya, maka itu pasti berdampak baik kepada keluarganya. Ya. Pasti itu berdampak baik pada keluarganya. Baik. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayah dari kedua orang anak itu. Ya, kata Ibnu Abbas, maksud dari ayah di situ adalah ayahnya yang ketujuh. Jadi bukan ayah kandung. Jadi ayahnya yang generasi ketujuh ke atas.
Antum bayangkan betapa amal soleh itu nggak bakalan sia-sia. Amal soleh nggak bakalan sia-sia. Kita yang jadi orang soleh nanti anak keturunan ketujuh mereka juga akan merasakan nikmatnya dan penjagaan dari Allah karena kesolehan kita. Ya, antum bisa bayangkan itu. Betapa amal soleh itu nggak bakalan sia-sia. Ya, sehingga maksudnya adalah peran keluarga itu penting. Ya, peran keluarga itu penting untuk menjaga ya orang-orang yang ada dalam keluarga tersebut. Dan pada kajian yang lalu ya, tentang tema ini, Anda telah menyebutkan sekitar 10 atau 11 hadis ya. Dan insya Allah ini akan Anda lanjutkan ke hadis-hadis yang berikutnya. Ya, hadis ini Anda kumpulkan berdasarkan tema tentang keluarga gitu ya. Jadi Anda pernah menyusun satu seperti tulisan seperti itu yang berkaitan dengan keluarga, kemudian Anda lihat betapa banyaknya hadis ya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam materi keluarga gitu ya, sehingga disitulah kemudian muncul ide untuk Anda susun berdasarkan hadis-hadis ya. Karena saking banyaknya hadis yang Anda dapatkan. Baik, Anda mulai dari hadis yang ke-11 ya. Anda lupa apakah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu atau belum, tapi intinya ada faedah juga yang banyak dalam hadis ini. Itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu finnas. Ya, sesungguhnya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus pasukannya untuk mengganggu manusia. Ya, perhatikan hadis ini baik-baik. Fa'aqrabuhum 'indahu manzilatan a'dhamuhum 'indahu fitnah. Maka ya, pasukan yang mampu untuk memberikan fitnah yang terbesar untuk manusia, dia adalah pasukan yang paling disukai oleh iblis, oleh syaitan. Ya. Jadi tolak ukur orang-orang yang terdekat dengan iblis atau syaitan-syaitan yang terdekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum fayaqulu ma ziltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Ya, sehingga pasukan-pasukannya setelah mereka mengganggu manusia, ya, mereka pulang satu persatu menghadap iblis untuk memberikan laporan apa yang telah dilakukan kepada manusia. Maka ada pasukan, kata Nabi, yang mengatakan, sesungguhnya aku telah mengganggu si fulan. Aku telah mengganggu si fulan terus-menerus sampai ketika aku meninggalkannya dalam keadaan dia mengatakan seperti ini dan seperti ini. Nah, maksudnya si iblis ini berhasil untuk menjadikan orang tersebut mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang buruk, ya, yang merupakan maksiat kepada Allah. Baik, maka si pasukan ini merasa bangga dan dia merasa bahwa dia sudah melakukan apa yang diinginkan oleh iblis. Sehingga iblis pun mengatakan, fayaqulu iblis, la wallahi ma sana'ta syai'an. Kata iblis, demi Allah, engkau tidak melakukan apapun. Ya, kamu belum ngapa-ngapain, ibaratnya begitu. Dan nanti bisa lihat di sini ya, iblis mengatakan, la wallahi, demi Allah, kata iblis. Jadi iblis tuh bersumpah dengan nama Allah gitu ya. Allahumma musta'an. Makanya sebagian ulama tuh suka membahas tentang orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Itu kadang akidahnya dia kalah sama iblis gitu ya. Iblis aja mungkin nggak sanggup melihat orang itu gitu ya. Iblis aja mengucapkan wallahi gitu kan dalam hadis. Kemudian juga iblis dalam suatu ayat disebutkan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, sesungguhnya engkau menciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah gitu ya. Iblis sekafir apapun dia masih meyakini bahwa Allah yang menciptakannya gitu ya. Makanya kemudian timbul orang-orang yang mengingkari ketuhanan Allah, mengingkari bahwa Allah itu menciptakan dan lain sebagainya, maka itu keluar dari fitrah makhluk ya, bukan hanya fitrah manusia. Al-muhim, ya iblis mengatakan, wallahi demi Allah kamu belum melakukan apapun. Ya, orang itu atau pasukan iblis tersebut, ya syaitan itu dianggap tidak melakukan apa-apa.
ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. Ya, kemudian ada pasukan berikutnya yang datang, dan mengatakan, wahai iblis, aku sudah mengganggu si fulan, terus aku ganggu sampai aku meninggalkan dia dalam keadaan dia dan istrinya sudah bercerai. Kemudian kata iblis, qala fayuqarribuhu wa yudnih wa yaltazimuhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka iblis pun mendekatkan pasukan tersebut, ya, menjadikan syaitan yang terdekat dengannya. Kemudian iblis mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah sebaik-baik pasukan yang aku miliki. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Antum bisa bayangkan, ya, betapa semangatnya iblis untuk memisahkan antara suami dengan istri. Ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada keluarga yang bercerai dengan alasan-alasan yang sangat simpel, alasan-alasan yang nggak berarti sama sekali. Kadang kita ngedengernya geleng-geleng kepala, kok bisa dia bercerai? Ya, padahal semuanya terpenuhi, ya, ada harta, ada kebaikan di sana, nggak ada masalah sama sekali seakan-akan. Ya, tapi disitulah iblis bermain. Iblis mengerahkan pasukan-pasukannya, dan pasukan-pasukan iblis yang bisa, ya, mengganggu suami istri sampai bercerai, itu adalah pasukan iblis yang paling dicintai oleh iblis. Sehingga hal ini harus hadir di pikiran kita ketika kita jadi suami atau ketika kita jadi istri. Kalau kita lagi marah, kalau kita ada konflik antara suami istri, yakinlah bahwa iblis pasti sedang bermain dengan kita. Itu pasti. Jadi yang harus kita lakukan, kita istighfar. Ya, kita mohon ampunan kepada Allah. Ya, dekatkan diri kita kepada Allah. Berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Quran, tenangkan diri terlebih dahulu. Ya, ini adalah step-step yang sangat penting untuk dilakukan. Jangan kemudian malah, ya, meluapkan amarah, ya, mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Sehingga ini satu hal yang penting untuk dipahami, ya, dalam hadis yang ke-11 ini, yaitu bahwa iblis sangat senang sekali ketika ada suami istri yang berpisah. Sehingga sebagian ulama menyebutkan, ya, bahwa iblis ini atau syaitan sebelum seseorang itu dinikah, sebelum halal, iblis berusaha untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan ini. Bahkan si iblis ini, ya, karena memang dasarnya iblis, ya, dia berusaha untuk si wanita dan pria ini melakukan hubungan yang tidak halal. Dibisikin supaya pacaran, dibisikin supaya keluar khalwat, ikhtilat, ya, dan dosa-dosa yang lainnya. Pokoknya si perempuan ini di mata laki-laki luar biasa sempurna, si laki-laki juga di mata perempuan ini sempurna. Ketika mereka menikah dan halal dan nggak ada masalah sama sekali mereka untuk saling bersama, di situ iblis langsung merubah job desk-nya. Yang tadinya mau menyatukan, sekarang dirubah sama dia bagaimana caranya untuk memisahkan. Ya, sehingga hati-hati tentang masalah ini, yaitu betapa senangnya iblis ketika seseorang itu bercerai. Ya, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai persatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka, ya, hamba-hambanya bercerai-berai. Ya, bukan cuma dalam urusan keluarga, tapi dalam urusan-urusan lain juga demikian. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke sahabat-sahabatnya dalam keadaan mereka itu mereka ada banyak tapi nggak berkumpul di satu tempat. Anda lupa konteks hadisnya. Apakah mereka makan sendiri-sendiri gitu, ya, atau duduk sendiri-sendiri? Maka Nabi SAW mengatakan, Mali arakum izin. Kenapa aku melihat kalian bercerai-berai seperti ini? Ya, Nabi sangat senang sekali ketika sahabat-sahabat itu bersatu. Ya, bahkan dalam urusan sholat pun demikian. Kita disunnahkan untuk merapihkan barisan. Ya, dalam urusan sholat pun kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ya, selalu Islam ini mengajak kita untuk bersatu. Ya, nggak pernah
Ya, Islam kemudian memerintahkan kita untuk berpecah belah atau bercerai tidak. Bahkan urusan perceraian ini adalah solusi yang halal, ya, yang ditawarkan oleh Islam, akan tetapi dia dilakukan pada tahap yang paling terakhir. Kalau si suami istri ini ya masih bisa untuk memperbaiki keadaan, masih bisa untuk saling memaafkan, ya masih bisa untuk hidup bersama, maka itu sangat dianjurkan. Ya, tapi kalau memang konfliknya terlalu berat, ya kemudian nggak bisa disatukan lagi, maka solusi terakhir adalah perceraian. Sehingga maksudnya adalah perceraian itu solusi terakhir. Ya, makanya kalau ada orang sedikit-sedikit ngomong cerai, entah si suami atau istri, ketika mereka berantem, berarti mereka kurang teredukasi tentang fikih keluarga. Ya, kurang teredukasi dalam fikih keluarga. Karena banyak orang yang seperti itu. Kalau sedikit marah, ayo bubaran, cerai, pisah, dan lain sebagainya. Ini bukan orang yang mengerti. Ya, dia harus belajar lagi tentang Islam, belajar lagi tentang menjadi suami, belajar lagi tentang menjadi istri. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayu mamraatin, perempuan manapun yang meminta tolak kepada suaminya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Hadis yang isinya adalah ancaman kepada wanita-wanita yang suka meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang benar. Sehingga maksudnya adalah bahwa iblis sangat menyukai perceraian antara suami dan istri. Ini adalah hadis yang ke-11. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Ya. Hadis yang ke-12 adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Ya. Ini hadis yang berikutnya yang berkaitan tentang kewajiban istri untuk memenuhi panggilan suaminya. Ya, kata Nabi SAW, jika seorang suami memanggil istrinya ya, keranjangnya, ya, maksudnya untuk berhubungan, fa'abat ghadbana 'alaiha, ya, kemudian si istri ini tidak mau melayani suaminya, ya, maka suami tersebut kemudian dia marah, ya, bermalam dalam keadaan marah, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai waktu pagi hari. Ya, Anda ulangi terjemahan hadisnya, jika ada suami yang mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian istri tersebut menolak, ya, lantas si suami bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat si istri tersebut sampai pagi hari. Ya, ini adalah hadis ya, yang menjelaskan tentang besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Ya, khususnya dalam masalah kamar atau masalah ranjang. Ya, sehingga istri ya, ketika dipanggil oleh suami, dia wajib untuk taat, dia wajib untuk melayani apa yang diinginkan oleh suaminya. Di dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza batat al-mar'atu hajiratun firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang wanita bermalam dalam keadaan dia tidak mau melayani suaminya di atas ranjangnya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Ya. Dan ini merupakan ancaman yang keras, ya, untuk para istri yang tidak mau taat kepada suaminya untuk melayani suaminya di kamarnya. Ya. Dan hal ini, ikhwan,
perlu dipahami dengan baik. Ya. Ancaman ini jatuh kepada istri yang tidak memiliki alasan untuk menolak. Ya, maksudnya adalah alasan yang benar. Tapi kalau kemudian si istri menolak dalam keadaan haid misalnya, ya, dalam keadaan sakit misalnya, dalam keadaan dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh suaminya, maka ini termaafkan, ya, tidak masuk dalam kategori wanita yang dilaknat oleh malaikat ini, tidak, ya. Oleh karena itu banyak ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah ketika si istri tersebut betul-betul membangkang, ya, tanpa alasan yang benar. Kalau kemudian ada alasan yang syar'i, ya, seperti sakit misalnya, ya, atau dia betul-betul letih sehingga nggak bisa, ya, melayani suaminya, maka yang seperti ini termaafkan. Ya, maka yang seperti ini termaafkan. Sehingga jangan kemudian sampai hadis ini menjadi ajang, ya, bagi para suami untuk mengancam istrinya, ya. Sehingga ini tidak dibenarkan. Ya, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan, ya, bahwa hadis ini itu maksudnya adalah untuk hadis ini tidak termasuk ke dalam hadis ini ketika si suami itu orang yang tidak bertanggung jawab, yang melalaikan hak-hak istrinya. Jadi kalau si istrinya diterlantarkan seperti itu, tidak hak-hak si istrinya tidak dipenuhi oleh suaminya. Kalau kemudian ternyata si istri ini menolak ketika dipanggil, ya, ke kamarnya, maka yang seperti ini tidak termasuk dalam hadis ini. Antum bisa bayangkan. Ya, sekilas hadis ini adalah menjelaskan tentang si istri ini secara mutlak dia harus taat kepada suaminya dalam hal ini. Ternyata kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini hadis ini tidak dipahami secara mutlak. Ya, tidak dipahami secara mutlak. Akan tapi tetap keumuman hadis ini menjelaskan tentang pentingnya hak suami terhadap istrinya. Ya. Bahwa istri itu wajib untuk memenuhi hak suaminya, khususnya dalam masalah ranjang. Baik, ini adalah hadis yang ke-12. Kemudian hadis yang ke-13, ya, adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dari seorang sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Ya, hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya. Kata Nabi SAW, jika seorang suami memanggil istrinya dalam suatu urusan, maka hendaknya si istri memenuhi panggilan suami, walaupun si istri dalam keadaan di atas tungku. Ya, maksudnya mungkin dia sedang masak, sedang repot. Ya. Hadis ini sahih, dikatakan oleh Tirmidzi hasanun sahih. Ya, ini juga hadis ini menjelaskan tentang besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Ya, sehingga haknya suami itu lebih besar daripada urusan-urusan yang lain. Ya, si istri mungkin lagi ngurus anak, ya, maka hak anak sama hak suami itu besaran hak suami. Ya, jadi jangan kemudian kalau lagi repot sama anak maka si istri menelantarkan suaminya. Ini nggak benar. Ya. Dan juga hak-hak yang lainnya, ya, istri lagi masak misalnya, atau si istri sibuk dengan keluarganya misalnya. Kalau kemudian di situ ada keperluan antara keluarga si istri dengan keperluan suami, maka yang wajib untuk dikedepankan adalah keperluan suami. Ya, sehingga hadis ini sangat tegas, yang menjelaskan bahwa kalau si istri dipanggil oleh suaminya, walaupun dalam keadaan sedang masak, maka dia harus meninggalkan urusannya, apapun itu. Ya. Sehingga ini juga menjelaskan tentang besarnya kewajiban istri untuk memenuhi hak suami. Dan sekali lagi, ini bukan berarti hadis ini bisa digunakan oleh para suami untuk semena-mena, ya, memojokkan istrinya. Ya, kalau kemudian ternyata istrinya dalam keadaan dia sulit, ya, untuk memenuhi panggilannya, dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan memiliki uzur,
ya maka si suami juga harus memahami hal ini. Ya, kita tarik lagi hadis yang pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik untuk istriku. Ya, sehingga walaupun hak suami itu besar terhadap istrinya, ini bukan berarti kemudian si suami malah ya memojokkan si istri. Ya, tidak. Tetap walahunna mithlu ma alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Ya, wanita-wanita itu mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka itu memiliki kewajiban untuk berbuat baik. Ya, jadi sebagaimana si istri itu wajib untuk berbuat baik kepada suami, maka si suami juga wajib untuk berbuat baik kepada si istri. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa hadis ini, ya hadis yang ke-13 ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya hak suami yang wajib untuk diperhatikan oleh istrinya. Bahkan walaupun dalam keadaan sibuk, dia tetap harus mendahulukan keperluan suaminya. Ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-14. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pimpinan. Ya, dan setiap pimpinan itu akan dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Kemudian kata Nabi, wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitih. Ya, dan seorang amir, ya, seorang pimpinan adalah orang yang harus bertanggung jawab. Ya, wal rajulu ra'in ala ahli baitih. Ya, dan seorang lelaki itu juga dia bertanggung jawab terhadap ahli baitih, terhadap orang-orang yang ada di bawah naungannya. Maksudnya keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Ya, pemimpinnya adalah suami. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladih. Dan wanita atau istri itu pemimpin ya di dalam rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Ya, maksudnya dia yang mengurus rumahnya, dia yang menata rumahnya, dia yang masak, dia yang mengurus anak-anak suaminya. Ini maksud dari kepemimpinan wanita. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Kemudian kata Nabi, maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Ya. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa setiap manusia dia pasti memiliki tanggung jawab. Ya. Entah kecil ataupun besar tanggung jawab tersebut. Ya, ketika seseorang itu dia kita katakan dia memiliki jabatan gitu ya dalam negara misalnya, ya maka jabatan yang dia emban itu adalah amanah, itu adalah kepemimpinan yang ia emban yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita bicara tentang skop yang besar, ya maka kalau kita bicara tentang keluarga pun demikian. Ya, maka setiap laki-laki yang sudah menikah maka dia adalah pemimpin. Ya, dan dia memiliki tanggung jawab di sana. Begitu juga dengan seorang istri. Ya, ketika dia adalah wanita yang sudah menikah, maka dia punya tanggung jawab yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masing-masing ya sesuai dengan porsinya. Kalau suami berarti dia menjadi kepala rumah tangga, dia harus mendidik istrinya, harus memberikan nafkah kepada istrinya. Begitu juga kepada anak-anaknya, harus memberikan pendidikan yang baik kepada mereka dan seterusnya. Ya, dan juga wanita, ya, dia harus mengurus rumah tangga dengan baik. Dia harus melayani keluarganya dengan baik. Dia harus melayani suaminya dengan baik. Ya, mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya, maka itu adalah sebuah pekerjaan besar yang dilakukan oleh seorang istri yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka hadis ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang akan ditanyakan nanti ketika di hari kiamat.
Kemudian yaitu hadis yang ke-14. Kemudian hadis ke-15. Hadis yang ke-15 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih wa la ta'zana fi baitihi illa biiznih. Ya. Artinya adalah tidak halal bagi seorang wanita, ya, untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada di hadapannya, kecuali dengan izin darinya. Ya. Dan tidak halal juga, tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah suaminya, kecuali setelah izin dari suaminya. Ini adalah satu pelajaran dari Islam yang banyak diabaikan oleh kaum muslimat khususnya. Yang pertama tentang masalah puasa. Ya, kalau puasa dan suaminya ada di rumah, maka izin terlebih dahulu. Beda halnya kalau kemudian suaminya tidak ada di rumah. Ya, suaminya lagi keluar kota misalnya, ya maka boleh saja dia puasa tanpa izin suaminya. Tapi dalam keadaan istrinya hadir, ya, bersamanya di dalam rumah, maka dalam keadaan ini si istri harus izin dulu kepada suaminya. Ya, karena ada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri yang tidak bisa dilakukan, ya, ketika ada salah seorang dari mereka yang dalam keadaan berpuasa, ya, sehingga si istri itu hendaknya dia izin dulu, ya, sebelum dia berpuasa. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang penting untuk dipahami adalah bahwa istri itu nggak boleh sembarangan nerima tamu ke rumah suaminya. Ya. Dia harus menghormati suaminya. Sehingga si istri, ketika mau ada tamu misalnya, mau datang siapapun itu, maka bilang sama suaminya. Ya. Kalau dia mengizinkan, maka diperbolehkan. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan. Ya, sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Bahkan Syekh Faisal Al-Mubarak, ya, pernah menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan la yajuzu lil mar'ah an tasuma naflan illa bi idzni zawjiha. Ya, tidak boleh seorang wanita itu berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Wa kadzalika qada Ramadan idza lam yadhiqil waqt. Dan begitu juga untuk qada puasa Ramadan jika waktunya itu tidak sempit. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau kemudian kita batal puasa Ramadan, kita tidak puasa karena uzur, ya maka kita memiliki waktu sekitar 10 bulan untuk mengqadha. Ya. Nah, wanita kalau mau mengqadha, dia izin dulu sama suami. Boleh nggak dia mengqadha? Ya. Beda halnya dengan Ramadan. Kalau Ramadan nggak perlu izin. Kalau Ramadan memang wajib untuk berpuasa. Ya, tapi kalau masalah qadha itu waktunya muwassa' kata para ulama. Waktunya itu lebih luas. Ya. Kecuali dalam keadaan dia di bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, kemudian nggak ada tersisa kecuali beberapa hari dan dia harus melakukan puasa, maka di sini dia harus berpuasa. Ya, baik izin atau tanpa izin, nggak masalah, karena ini sudah kewajiban. Ya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati' an aqdi illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, sesungguhnya ya, aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa membayar hutang tersebut, ya maksudnya berpuasa qadha Ramadan itu, kecuali pada bulan Sya'ban, kata Aisyah. Kenapa kata beliau? Lisyughli bi Rasulillah SAW, karena aku sibuk untuk mengurus Rasulullah SAW. Ya. Jadi Aisyah itu terlambat qadha puasanya sampai ke bulan Sya'ban, disebabkan dia adalah istri yang melayani suaminya. Ya, sehingga ini adalah contoh dari Aisyah yang menjelaskan bahwa hatta puasa wajib, ya, kalau itu adalah qadha, maka ya dia perlu izin dulu kepada suaminya.
Sehingga itu adalah hadis yang ke-15. Ya. Kemudian hadis yang ke-16 ya. Hadis yang ke-16 adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah perempuan. Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Ya. Ini adalah hadis, ya ikhwan, yang merupakan perintah dari Rasulullah SAW atau larangan dari Rasulullah SAW untuk memukul istri-istri kita. Ya. Istri walaupun dia adalah wanita, ya, walaupun dia itu di bawah suami, ya, suami selalu berada di atas istri, ya, karena suami adalah pemimpin, tapi bukan berarti itu membolehkan si suami untuk kasar kepada istrinya. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW secara tegas mengatakan apa? La tadribu ima Allah. Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Sehingga ada sebagian laki-laki yang sangat mudah untuk memukul istrinya. Ya. Ada sebagian laki-laki yang seperti itu. Dan ini merupakan kemungkaran yang besar. Ini merupakan sebuah kezaliman yang nggak boleh dibiarkan. Ya. Sehingga sebagian orang salah memahami tentang konsep memukul ini, ya, bahwa memang dalam surat An-Nisa ayat 34, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang masalah memukul. Allah membolehkan suami itu untuk memukul istrinya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, ya, wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kalian mendapati istri-istri kalian melakukan nusyuz, ya, nusyuz itu maksudnya durhaka. Ya. Nashazat al-mar'atu maksudnya ketika wanita itu melakukan nusyuz adalah ketika dia durhaka sama suaminya, membangkang, tidak mau taat kepada suaminya, itu dikatakan bahwa wanita ini nashizah, ya, melakukan nusyuz. Baik, kata Nabi, kalau kalian mendapati istri kalian itu melakukan nusyuz, fa'iduhunna, maka nasihati mereka. Ya, maka nasihati mereka, kata Nabi. Kemudian wahjuruhunna fil madaji'. Kalau dinasihati masih membangkang, masih durhaka, nggak mau taubat, ya, maka tinggalkan mereka, kata Nabi. Tinggalkan mereka di ranjang maksudnya. Atau dihajar. Ya. Dihajar itu diboikot, dibiarkan. Kemudian yang ketiga wadribuhun. Kemudian pukullah mereka. Kemudian kata Nabi apa? Pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka kemudian taat kepada kalian, ya maka tidak ada lagi alasan kalian untuk tidak berbuat baik kepada mereka. Ya maksudnya dia sudah bertaubat, maka tidak perlu lagi melakukan 3 anjuran tersebut. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Ya maksudnya adalah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyebutkan 3 solusi bagi suami yang ingin meluruskan istrinya. Ya, solusi yang pertama adalah menasehati. Kalau menasehati ini tidak bisa meluruskan istrinya, maka lanjut ke solusi yang kedua, yaitu meninggalkan istrinya di ranjang. Ya, untuk menunjukkan kemarahan suami kepada istrinya. Kalau kemudian istri itu masih saja melakukan kedurhakaan dan maksiat, baru kemudian boleh dipukul. Sehingga memukul istri itu adalah tahapan yang terakhir. Ya, tahapan yang terakhir. Dan nggak boleh kemudian seorang suami itu ketika marah kepada istrinya langsung memukul, tidak boleh. Ya, yang harus dilakukan adalah
ini suami yang suka mukul istrinya, mereka nggak mendidik istrinya sama sekali. Nggak mendidik sama sekali. Sehingga ini kesalahan besar dari si suami. Ya, kok bisa istrinya durhaka seperti itu? Ya itu sebabnya karena antum atau Anda gitu ya, si suami ini nggak mendidik istri tersebut. Kan seperti itu. Ya. Kemudian kalaupun sudah dinasehati dan belum berubah, itu masih belum boleh untuk dipukul. Ya, harus ada tahapan yang namanya boikot, hajar. Ya, ditinggalkan di keranjangnya untuk menunjukkan bahwa suami ini marah. Wajib, kalau kemudian si istri itu masih nusyuz, masih durhaka, baru kemudian dipukul. Wajib, ini catatan yang pertama, bahwa memukul istri itu dilakukan setelah melakukan tahapan pertama dan tahapan kedua. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua adalah bahwa pukulan yang dilakukan oleh suami itu pukulan yang mendidik, bukan yang menyakiti. Ya, pukulan yang dilakukan oleh suami itu pukulan yang mendidik dan bukan yang menyakiti. Baik. Sehingga dari mana kita tahu bahwa pukulan itu mendidik bukan menyakiti? Tandanya adalah ketika si suami ini mukulnya bukan pada saat marah. Di antara tandanya. Ada yang mukul nggak pada saat marah? Sulit dipahami ya. Ya pukul pas lagi marah gitu kan. Cuman sehingga ya maksudnya adalah bahwa ketika si suami ini marah, ya, kemudian dia mukul istrinya, itu bisa dipastikan itu karena hawa nafsunya, bukan karena dia sedang mendidik. Paham antum ya? Ini yang ingin Ana sampaikan. Ya, dan ini yang disampaikan oleh para ulama gitu. Kalau kemudian dia meluapkan marahnya, dia memukul istrinya, maka bisa dipastikan bahwa ini dia sedang meluapkan hawa nafsunya, bukan karena sedang mendidik istrinya. Baik. Ya, sehingga pukulan yang dilakukan oleh suami itu untuk menunjukkan amarah, ya, dan menunjukkan betapa si istri ini sedang melakukan kesalahan besar. Ya. Maka ini catatan yang kedua, ya, bahwa pukulannya yang mendidik dan bukan yang menyakiti. Kemudian para ulama menyebutkan, ya, dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, ya, Sahih Muslim, kata Nabi SAW, "Fadribuhunna dharban ghaira mubarrah." Ya, pukullah mereka, maksudnya istri-istri kalian, dengan pukulan yang tidak membekas. Maka ini diantara bentuk atau tanda bahwa pukulan itu pukulan yang mendidik, bahwa pukulannya nggak membekas. Jadi pukulan itu nggak nggak ada bekasnya gitu ya, entah itu dengan tangan atau dengan alat-alat lain gitu ya, pokoknya nggak membekas. Kalau membekas berarti bisa dipastikan itu karena hawa nafsu dia, ya, bukan dia untuk meluruskan istrinya. Itu kemudian juga kata para ulama dilakukan di bagian tubuh yang tidak berbahaya, ya, seperti di tangan misalnya atau di kaki, ya. Kemudian Ibnu Abbas ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 tadi, kata Ibnu Abbas, maksud dari suami yang memukul istrinya, maksudnya adalah si suami memukul istri tersebut dengan siwak. Antum bisa bayangkan, si suami mukulnya, kata Ibnu Abbas, itu dengan siwak. Antum tahu siwak ya? Siwak itu sikat gigi. Ya, kalau antum nggak punya siwak, ya udah antum pakai sikat gigi pukul istrinya. Ayo coba, 100 kali juga nggak bakal pengaruh ya kan? Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa pakai siwak, kata Ibnu Abbas. Antum bisa bayangkan, ya, betapa pukulan di dalam Islam itu bukan pukulan yang kita bayangkan, bukan pukulan yang kita dengar ada KDRT di rumah tangga orang, ya, ada kekerasan di rumah tangga, bukan yang itu. Ya, sehingga jangan pernah mengkaitkan antara Islam dengan kekerasan dalam rumah tangga. Itu betul-betul nggak mungkin bisa disatukan. Ibnu Abbas mengatakan pakai siwak, sebagian ulama lain mengatakan pakai sapu tangan. Bisa bayangkan. Ya, tangannya jangan antum hilangin ya. Jangan pakai sapu. Pakai sapu tangan. Ya, sehingga ini hal-hal yang menjelaskan betapa Islam itu jauh dari kekerasan dalam rumah tangga. Sangat jauh sekali. Ya, makanya untuk para akhwat, untuk para istri, kalau kemudian mendapatkan suaminya suka memukul, maka itu adalah kezaliman. Memukul bukan dengan cara yang tadi disebutkan, maka itu adalah kezaliman. Si wanita dalam keadaan seperti ini, dia berhak untuk meminta cerai.
untuk meminta khulu, ya dilepaskan ikatan antara ikatan suami dan istri. Ya, karena kita lihat ya, betapa kasihan banyak wanita-wanita yang mereka dipukulin sama suaminya, tapi si wanita ini masih punya rasa ketergantungan sama suaminya. Mungkin dia udah punya anak, mungkin dia nggak bisa cari nafkah sendiri. Di dalam keadaan seperti ini, wallah ya kawan, ini banyak terjadi. Ya, hal-hal seperti ini banyak terjadi. Dan ini nggak sehat untuk antum para suami. Jangan pernah melakukan kekerasan kepada istri. Jangan pernah. Ya, karena itu bukan solusi sama sekali. Sama sekali itu tidak akan memperbaiki keadaan. Ya, sehingga jangan pernah pakai kekuatan, jangan pernah pakai kekerasan, jangan pernah pakai lisan yang tajam kepada istri. Jangan. Wallah itu nggak bakal meluruskan istri kita sama sekali, bahkan itu bakal memperkeruh keadaan rumah tangga. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Ya, jika salah seorang dari kalian itu marah, maka hendaknya dia diam, kata Nabi. Dan ini nasihat penting sekali, khususnya bagi suami istri. Kalau lagi marah, maka diam. Ya, diam. Jangan sampai kemudian terlontar kata-kata apapun. Ya, kecuali antum mau zikir, antum mau istighfar, mau baca Quran, nggak masalah. Ya, tapi kalau kemudian mau meluapkan amarah dengan mengucapkan kata-kata, maka diam. Ya, ini berlaku bagi ikhwan dan bagi akhwat, bagi suami dan bagi istri. Ya, kalau lagi marah, diam. Ya, kalau bisa meninggalkan rumah, tinggalkan rumah, nggak masalah. Ya, antum keluar dulu, kemana dulu, antum jalan dulu, kemana, nggak masalah. Ya, supaya meredakan suasana hati, ya, supaya nggak terlalu marah, baru kemudian pulang kembali. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan kepada suami-suami yang suka memukul ini, kata Nabi, laisa ulaika bikhiyarikum. Sesungguhnya mereka, ya, laki-laki yang suka memukul ini, mereka bukan suami baik-baik di antara kalian. Mereka bukan orang baik. Mereka bukan orang baik. Dan yang bilang ini bukan orang baik adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga inilah pentingnya agama dan akhlak. Sebagian orang punya agama. Dia sholatnya rajin, dia suka puasa, dan lain sebagainya. Akan tapi sama istrinya hubungannya nggak baik. Ini orang yang akhlaknya kurang. Makanya Nabi SAW, antum perhatikan hadis ini baik-baik. Nabi SAW mengatakan, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, maka nikahi orang itu dengan anak kalian. Ya. Lihat, Nabi menganjurkan kepada wali wanita, wali perempuan, ayah dari seorang perempuan, kalau datang kepadanya laki-laki yang mau meminang anak perempuannya yang memiliki dua sifat ini, maka terima. Apa dua sifat ini? Yang pertama, agamanya baik dan akhlaknya baik. Antum perhatikan baik-baik. Akhlak itu bagian dari agama. Nggak mungkin bisa dipisahkan. Tapi di dalam konteks hadis ini, Nabi pisahkan antara agama dengan akhlak. Kenapa? Karena ada orang-orang yang agamanya baik tapi akhlaknya buruk. Ya, khususnya kepada istri-istri mereka. Ya, jadi ikhwan sekalian yang ada di sini, ya, antum ketika antum ikut kajian, ketika antum sudah mendalami agama, maka ingat, yang antum upgrade itu bukan cuma hubungan antum sama Allah. Ya. Itu adalah satu hal yang penting, tapi ada hal lain yang antum perlu perhatikan, itu hubungan kita dengan manusia, khususnya kepada istri kita. Ya, karena kebaikan kita kepada istri itu tolak ukur dari kehebatan seorang laki-laki. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kita para laki-laki adalah yang terbaik akhlaknya untuk istrinya. Karena kita suami bisa pura-pura depan teman-teman kita, ya, pura-pura baik, pura-pura rajin, pura-pura rajin sholat, pura-pura sholat malam. Tapi antum sama istri antum nggak bisa pura-pura sholat malam. Dia tahu antum suka sholat malam atau enggak. Ya kan? Antum sholatnya tepat waktu atau enggak, dia paling tahu. Jadi si suami ketika dia baik kepada istrinya, itu kata Nabi, dia adalah orang yang terbaik. Ya, orang yang terbaik. Ya, dan juga karena sebagian orang bisa berbuat baik kepada orang lain, tapi sulit untuk berbuat baik kepada istrinya. Ya, sehingga kalau dia bisa berbuat baik kepada istrinya, maka dia adalah
laki-laki yang terbaik. Sehingga maksudnya adalah bahwa itu tadi tentang masalah memukul. Jadi laki-laki, suami jangan pernah memukul sama sekali. Dan juga jadi itu adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam, ya. Jadi menasehati, kemudian meninggalkan istri, baru kemudian memukul. Dan orang-orang yang soleh, ya, laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik-baik, dia nggak akan menggunakan opsi yang ketiga. Dia nggak akan menggunakan opsi yang ketiga. Walaupun itu ada yang dilegalkan, walaupun itu cuma pakai siwak, ya, tapi dia nggak akan melakukan itu sama sekali. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma daraba Rasulullah SAW qattu biyadihi." Nabi SAW tidak pernah memukul dengan tangannya. Lam ra'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul perempuan, istri, dan tidak pernah memukul pembantunya. Illa an yujahida fi sabilillah. Nabi memukul dalam keadaan beliau berjihad di jalan Allah. Lihat. Jadi Nabi SAW itu beliau yang wahyu turunnya kepada beliau, ya, beliau yang menyampaikan tentang konsep memukul tadi, tapi Nabi SAW sendiri nggak pernah menggunakan solusi ini. Ya, dan Aisyah mengatakan Nabi nggak pernah memukul sama sekali, dan beliau memukul hanya pada saat berjihad di jalan Allah. Ya, jadi kalau memang kita lelaki sejati, lelaki benar, maka ya, berjihad, ya, pukullah musuh-musuh Allah, orang-orang yang memang memerangi Islam, mereka yang dipukul, bukan kemudian istri yang dipukul. Ya, sehingga ini mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, sehingga ada sekitar berapa hadis tadi yang kita sampaikan, 16 hadis, ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Anda kembalikan kepada Al-Akh Ahmad. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian sesi pertama pemaparan materi. Insyaallah kita bisa mengambil banyak faidah atas apa yang sudah Ustaz sampaikan. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kebetulan ini sudah lewat jam 9 bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan, karena memang sebelumnya kita jadwalkan selesai jam 9, namun memang sekarang Isya sudah cukup akhir, ya. Jadi kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab, namun apabila ada uzur syar'i dan ingin meninggalkan kajian, tidak mengapa. Namun apabila tidak ada uzur syar'i, kami harapkan bisa sampai selesai. Tapi Ustaz, untuk tanya jawab yang sudah masuk pertanyaan tertulis ada 8 nih Ustaz. Kita belum ke pertanyaan langsung. Kira-kira kita batasi sampai berapa nih Ustaz? Coba kita bacakan aja dulu, ya. Nanti kita lihat waktunya, kalau udah sampai setengah 10 mungkin kita stop. Mungkin bisa selesai pertanyaannya sebelum itu, alhamdulillah. Coba kita lihat saja. Baik Ustaz, kami prioritaskan untuk pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi. Untuk yang pertama, yang tanya jawab melalui chat box, ya. Nanti kesempatan kedua kami berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Baik, pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika ada orang tua yang memiliki anak durhaka atau murtad, padahal orang tua tersebut sampai akhir hayatnya selalu menasihati anaknya dalam kebaikan, apakah orang tua tersebut tetap akan mendapatkan siksaan di kuburnya? Afwan, gimana? Diulang pertanyaannya. Jika ada orang tua yang memiliki anak durhaka atau murtad, padahal orang tua tersebut sampai akhir hayatnya selalu menasihati anaknya dalam kebaikan, apakah orang tua tersebut tetap mendapat siksaan di kuburnya? Yang terancam siksaan adalah orang tua yang lalai, ya, orang tua yang lalai, karena pada hakikatnya, ya, hidayah itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki hidayah. Ya, yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik, ya, karena hidayah kata para ulama itu ada dua.
Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu hidayah yang dilakukan dengan memberikan penjelasan. Maka ini bisa dilakukan oleh kita yang memiliki ilmu, ya, untuk ayah kepada anaknya, mengajarkan anaknya. Ini hidayatul irsyad, hidayah yang bentuknya adalah penjelasan. Akan tetapi hidayah yang bentuknya adalah merubah seseorang yang tadinya kafir menjadi muslim, merubah seseorang yang tadinya buruk menjadi baik, atau merubah seseorang menjadi semakin baik. Maka ini betul-betul hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, atau Nabi SAW bersabda, Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah, dan Allah membolak-balikannya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga betul-betul masalah hidayah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau si ayah ini sudah berusaha, ya, untuk menasehati, untuk merubah anaknya, sudah maksimal, maka kewajibannya sudah terputus. Ya. Ayah seperti ini, ya, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan disiksa karena dia sudah melakukan kewajibannya. Ya. Kita bisa melihat, ya, keadaan Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya kafir, nggak mau ikut bersama Nabi Nuh untuk naik ke perahu bersama kaum muslimin. Kemudian juga Nabi Lut alaihissalam pun demikian. Ya, keluarganya bersama orang-orang LGBT, sama kaum Sodom, ya, itu adalah kaumnya Nabi Lut. Baik, sehingga maksudnya adalah ada gitu ya kisah bagaimana para nabi, mereka, anak-anak mereka ternyata malah kafir, ya, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada ayah mereka. Sehingga yang demikian insya Allah ya ayahnya tidak diadab sebagaimana keadaan para nabi yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas tanggapannya. Untuk pertanyaan kedua kami beri kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Betul, Ikhwah. Baik, apabila tidak ada, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kami prioritaskan yang berkesesuaian dengan materi. Ada dua pertanyaan Ustadz yang langsung kami gabungkan karena memang berkaitan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya pernah mendengar kisah di mana ada seorang istri minta cerai atau menolak melayani suaminya berhubungan dikarenakan suaminya tidak menegakkan sholat. Ia sudah bersabar dan melakukan segala upayanya, tapi tetap saja. Lalu saya pernah menyarankan untuk terus bersabar dan mengingatkan akan kisah Aisyah, Asiyah, dan Fir'aun yang jelas-jelas Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Bagaimana cara menghadapi permasalahan seperti itu, Ustadz? Dan mohon nasihatnya, karena rekan saya ini merasa berjalan sendiri di rumah tangganya. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua yang berkesesuaian, Ustadz, bagaimana jika sebaliknya suami menolak istri? Ada teman yang mengalami ini dan kasihan juga karena batinnya juga butuh dipenuhi. Namun suaminya kadang menolak karena tidak ingin. Bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Allahumma musta'an ya. Untuk yang pertama, jadi istri itu terlarang untuk meminta talak kepada suaminya dalam keadaan dia tidak memiliki uzur yang syar'i. Ya. Dalam kasus suami yang tidak sholat, maka ini perkaranya parah ya kawan dan akhwat. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh si istri adalah menasehati suami tersebut. Nasihati pelan-pelan, baik-baik. Ya. Kalau kemudian si suami ini terus-menerus dia nggak mau sholat, ya, memang meninggalkan sholat, maka dalam kondisi seperti ini si istri dibolehkan untuk meminta talak. Ya. Dan para ulama sangat keras terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Bukan hanya para ulama, tapi Nabi SAW sangat keras ya, terhadap orang-orang yang tidak mau sholat. Nabi SAW mengatakan, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrikin adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur, kata Nabi SAW. Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini, si istri wajib untuk menasehati, mengingatkan suaminya. Kalau kemudian tidak mau, ya, tidak mau untuk sholat,
tetap dia malas-malasan sholatnya dan meninggalkan sholat, ya, maka dalam hal ini si istri boleh minta cerai. Apalagi dalam keadaan tadi disebutkan dia seakan-akan berjalan sendiri, ya, kita nggak tahu ya. Dan biasanya orang-orang yang suka meninggalkan sholat itu ada hak-hak lain yang terabaikan juga. Ya, makanya intinya adalah bahwa kalau kemudian si suami ini tidak mau sholat, sudah dinasehati masih terus tidak mau sholat, maka dalam hal seperti ini si istri boleh untuk meminta cerai. Ya. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi tetap berusaha untuk menasehati, ya, kalau bisa minta nasihat dari pihak ketiga, ya, agar kemudian si suami ini mau sholat, ya, dan mengerjakan amal-amal soleh. Kalau bisa memanggil orang ketiga, maka nggak masalah. Semoga itu bisa jadi solusi. Baik. Kemudian untuk yang kedua, ya, maka sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sesungguhnya wanita-wanita ini berhak untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana laki-laki ini mendapatkan kebaikan dari mereka perempuan. Ya, oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardah, beliau kalau ketemu sama istrinya gitu ya, kalau di rumah pakai pakaian yang rapi. Ya, dia pakai minyak wangi, bersih, rapi, bagus pakaiannya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ya, kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya aku suka untuk memperindah diriku, ya, untuk istriku sebagaimana aku suka kalau istriku memperindah untukku. Ya. Ini adalah penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa wanita sebagaimana, ya, kita berharap kebaikan dari si wanita juga berharap kebaikan dari kita laki-laki. Ya, sehingga nggak boleh ya kalau si suaminya kemudian menelantarkan istrinya seperti itu. Ya, memang tidak ada hadis secara spesifik, ya, seperti apa yang tadi kita sebutkan, ya, istri yang menolak. Akan tapi jelas ini merupakan sebuah kezaliman, ya, ini sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memenuhi hak istrinya. Seperti itu, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas tanggapannya. Pertanyaan berikutnya, apabila ada yang ingin bertanya langsung, fadhal. Baik, apabila tidak kita lanjut ke pertanyaan tertulis yang ditanyakan melalui kolom chat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila pada akhirnya suami istri bercerai, sementara mereka mempunyai anak yang masih kecil, kemanakah anak tersebut diasuh nantinya? Dan jika anaknya sudah balik dan mempunyai nafkah sendiri, maka bagaimana bakti anak tersebut kepada orang tuanya yang sudah bercerai? Jazakallahu khairan katsiran. Baik. Wallahu a'lam, ya, ada penjelasan panjang dari para ulama tentang hal ini, ya, tentang masalah hakul hadhanah dan suami istri, ya, walaupun mereka berdua sudah bercerai, tapi mereka haram hukumnya menelantarkan anak mereka, ya. Sehingga jangan kemudian ini jadi konflik yang baru. Biasanya ada suami istri yang demikian, mereka sudah punya konflik antar mereka berdua, kemudian mereka bercerai, kemudian dibuat konflik baru tentang masalah ngurus anak. Seharusnya mereka berdamai dalam urusan ini. Ini bukan kita jangan jangan kemudian karena kita memiliki ego, ya, jadi si suami ini punya ego kepada mantan istrinya, kemudian si istri pun demikian, sehingga mereka akhirnya sok-sokan siapa yang paling berhak untuk anaknya dan seterusnya. Ya, sehingga mereka berdua seharusnya berusaha bagaimana untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Mereka berdua seharusnya berusaha, mereka sadar jangan sampai si anak ini kemudian diikut sertakan dalam konflik mereka berdua. Ya, karena betapa banyak anak-anak yang dikatakan broken home gitu ya, kemudian dia masa depannya akhirnya nggak baik gitu ya.
Karena memang si ibu dan bapaknya ini nggak memberikan pendidikan yang baik. Baik, sehingga tetap ya, ini harus dimusyawarahkan dengan baik, ya harus pahami dengan baik si suami dan istri ini bahwa mereka berdua wajib untuk berdamai demi anaknya, walaupun mereka sudah berpisah. Ya, jadi bisa jadi si suami istri ini nggak ada kecocokan bagi mereka berdua dalam berumah tangga, nggak masalah, ya pisah. Akan tapi perceraian itu terjadi antara suami dan istri, bukan antara orang tua dengan anak. Kalau dengan anak itu nggak bakalan berpisah sama sekali seumur hidupnya. Ya, dan si anak juga wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Walaupun kedua orang tuanya ini suka berantem, walaupun kedua orang tuanya ini suka menjelek-jelekan, walaupun kedua orang tuanya ini suka menzalimi anak tersebut, tetap si anak wajib untuk taat dan bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, karena si anak ini nggak mungkin ada di dunia kecuali karena ada orang tuanya. Ya, jangankan kita bicara tentang kezaliman, jangankan kita bicara tentang keluarga rumah tangga yang rusak karena misalnya minum khamar, karena suka memukul anak dan istrinya mungkin si bapak dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berdua, maksudnya kedua orang tua, berusaha untuk menjadikan engkau berbuat syirik kepada Allah, maka jangan taati mereka. Akan tetapi bergaullah dengan mereka dengan kebaikan selama di dunia. Antum bayangkan, ini levelnya sudah bukan minum khamar lagi, levelnya bukan zalim lagi, tapi levelnya adalah kesyirikan. Dan kita tahu bersama bahwa kesyirikan itu dosa yang sangat besar. Nah, si orang tua udah masuk ke level kesyirikan, tapi si anak tetap kata Allah wajib berbuat baik kepada mereka berdua. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa si anak bakti kepada kedua orang tuanya itu nggak bisa terputus karena alasan orang tuanya zalim, itu nggak bisa. Ya, dan itulah ujiannya ya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas tanggapannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana mengatasi istri yang sedang ngambek karena datang bulan? Setelah melakukan ini itu, segalanya terasa salah di matanya. Syukron, jazakallah khairan. Allah Ustaz. Saya nggak tahu jawabnya seperti apa ya. Karena belum dapat soalnya penjelasan para ulama tentang hal ini ya. Allah Ustaz. Ya akhi, wallah syukur. Ya, kata para ulama, ada satu akhlak yang banyak dilalaikan oleh orang-orang. Akhlak ini bernama taghaful. Akhlak ini bernama apa? Taghaful. Apa itu taghaful? Taghaful adalah tidak menghiraukan hal-hal yang remeh. Ya. Antum jadi suami, itu jangan semuanya yang keluar dari istri antum pikirin. Si istri ngomong ini dipikirin, si istri ngomong ini dia sholat istikharah, si istri ngomong ini dia bingung, si istri ngomong ini nanya ustadz, si istri ngomong ini nanya teman curhat sama. Ya, nggak perlu. Ya, antum bisa kita banyak hal-hal yang harus kita lakukan gitu ya sebagai suami. Kita harus cari nafkah, kita harus melakukan ini, melakukan itu. Kalau antum dengerin semua, antum bikin list, antum cari solusinya, nggak bakal beres-beres. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang ringan, dia suka ngambek, dia suka marah, dia suka ngomong ini, ngomong itu, biarin aja udah. Ya. Maksudnya jangan antum selalu tanggapi, boleh antum tanggapi. Ya, antum kasih apa yang dia inginkan, misalnya sekali-sekali, ini nggak masalah. Dan begitu juga istri ya, atau istri juga sama. Kalau kemudian ada kekurangan di suami, ya, jangan kemudian dipikirin semuanya. Jadi ikhwan, ada akhlak satu lagi yang namanya apa? Taghaful. Ya, taghaful ini pura-pura nggak tahu. Jadi mengabaikan, itu artinya mengabaikan hal-hal yang remeh. Dan juga para ulama mengatakan kalau orang yang tidak memiliki sifat taghaful ini, dia nggak bakal punya teman seumur hidup, dia nggak bakal punya istri seumur hidup atau suami pasangan, dia nggak bakal punya orang yang bisa hidup bersamanya seumur hidup. Karena pada hakikatnya manusia ini banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ya, kalau kemudian kita pikirkan semua kekurangan, kita anggap itu adalah kesalahan dan seterusnya, kita analisa dan lain sebagainya, ya nggak bakal beres. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa biarin ya, udah nggak masalah. Antum melakukan yang terbaik, ya.
Semoga Allah mudahkan urusan antum dengan selamat berjuang. Wallahu a'lam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, dan ini kalau nggak salah di bagian yang pertama pernah Anda sebut juga di antara hadis-hadis yang kita pelajari. Dan Nabi SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minhal akhar. Jangan seorang suami itu membenci istrinya, ya, karena kalau dia tidak suka pada beberapa perangainya, sesungguhnya di sana ada perangai yang dia sukai. Ya. Jadi ingat kebaikannya, semoga itu bisa menghilangkan rasa benci kita kepada istri. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas tanggapannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika suatu saat suami mengamanahkan kepada istri untuk tidak bergaul dengan tetangga, istri tersebut mematuhi perintah suami sampai dengan suami tersebut meninggal. Apakah setelah suami meninggal, amanah tersebut masih harus ditaati sampai ke anak cucunya, juga tidak boleh bergaul dengan tetangga? Mohon nasihatnya Ustadz, terima kasih. Taib. Ini karena nggak tahu ya secara spesifik maksudnya tidak bergaul itu seperti apa. Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, sehingga kalau maksudnya tidak bergaul itu adalah dia punya satu urusan, kemudian akhirnya dendam, ya, sehingga si tetangga itu padahal baik-baik saja, ya nggak ada masalah, yang berat yang harus ditinggalkan, taib, maka dalam konteks seperti ini kita nggak boleh taat sama si suami. Okay. Karena memang ini perintah yang bertolak belakang dengan perintah Allah untuk menyambung tali silaturahmi, untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Tapi kalau ternyata ini adalah sebuah kebenaran gitu ya, bahwa benar ternyata si tetangga ini berhak untuk tidak berhubungan dengan mereka, entah karena mereka ahli maksiat gitu ya, suka mengajak orang kepada keburukan misalnya, dan seterusnya, maka yang seperti ini ya harus ditaati. Ya, jangankan kalau si suaminya berwasiat, si suami tidak berwasiat saja, ya, tidak menasehati saja, maka kita harus menjauhi orang-orang seperti itu. Ya, sehingga di sini harus dilihat, ya harus diperhatikan apakah kemudian itu benar nasihatnya atau tidak. Ya, Allahu a'lam. Ustadz, jazakallahu khairan. Ini pertanyaan terakhir Ustadz, untuk yang berkesesuaian dengan materi. Untuk yang tidak berkesesuaian dengan materi, mohon maaf belum bisa kami sampaikan mengingat waktu yang terbatas. Semoga kita bisa bahas di pertemuan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Ustadz izin bertanya mengenai istri akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anaknya. Bagaimana jika banyak pekerjaan rumah yang dibantu oleh suami? Apakah istri berdosa? Syukron, jazakumullahu khairan. Kalau si suami itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istri, ya, karena si istri tersebut lalai, ya, maka ditakutkan si istri ini mendapatkan ancaman yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa dia melalaikan kewajibannya. Ya, sehingga ya usahakan ya seorang istri itu berusaha untuk semaksimal mungkin ya melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Karena pada hakikatnya sebaik apapun suami, ya, serajin apapun suami dalam membantu istrinya, itu nggak akan menutup kebutuhan rumah untuk sosok seorang istri. Nggak mungkin. Ya, sehingga tetap si istri itu harus dia berperan di sana. Ya, dia yang mengurus rumah, ya, dia yang mengurus anak-anaknya. Bahkan para ahli ya, sering mengatakan bahwa sekolah pertama untuk sang anak adalah ibu. Ya, karena si ibu yang mengandung, si ibu yang menyusui, si ibu yang berbicara paling sering dengan anaknya. Ya, mungkin bapaknya sering keluar rumah dan lain sebagainya. Sehingga si ibu itu yang paling berperan ya, untuk tumbuh kembang anaknya, ya, untuk mengurus rumah secara umum. Kalau kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang dibantu sama suami, insya Allah nggak masalah. Ya, tapi intinya adalah ketika dia
lalai atau tidak. Itu yang menjadi tolak ukur ya. Apakah dia lalai atau tidak. Kalau dia sudah berusaha, kemudian ada beberapa kekurangan dibantu sama suaminya, insya Allah nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau si istri ini betul-betul lalai, males-malesan, si suaminya yang repot, ya, si istrinya jalan-jalan terus, si anaknya ditinggal di rumah sampai pembantunya, suaminya yang repot, ya, dia shopping, kumpul-kumpul sama teman-temannya, anaknya terlantar di rumah, ditinggal ke babysitter atau ke pembantu dan lain sebagainya. Yang seperti ini yang terancam dosa. Ya. Tapi kalau kemudian si istri di rumah dia berusaha, tapi ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan, dan suaminya suka bantu, insya Allah ini tidak termasuk yang terancam dosa. Wallahu a'lam, semoga mencerahkan. Barakallahu fikum Ustaz. Tadi adalah pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Ustadz untuk hari ini. Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi penting yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kajian TI 06 Mengaji terbuka untuk umum. Tiap Kamis ba'da Isya, insya Allah. Silakan disebar info kajian ini ke kerabat dan rekan-rekan terdekat. Semakin banyak yang mendapatkan informasi, semakin banyak yang bisa mendapatkan faedah kajian TI 06 Mengaji. Selanjutnya, bagi yang baru bergabung, hari ini mohon bisa mengisi survei yang linknya sudah disampaikan di kolom chat box. Berikutnya, rekan-rekan dapat mensubscribe di YouTube channel TI 06 Mengaji dan Instagram TI 06 Mengaji untuk mengakses rekaman video terdahulu dan mendapatkan info-info kajian dan kegiatan TI 06 Mengaji. Dan terakhir, saat ini TI 06 Mengaji memfasilitasi jamaah untuk kegiatan sosial membantu kaum muslimin untuk setiap Jumat. Beberapa yang sudah dilakukan yaitu berbagi makanan gratis, membantu panti asuhan, dan akhir-akhir ini mengingat banyaknya bencana yang menimpa negeri kita, beberapa minggu difokuskan sampai dengan minggu ini untuk membantu korban bencana yang terjadi di negeri ini. Untuk yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi panitia TI 06 Mengaji. Tapi Ustadz, sebelum kita tutup, ada simpulan yang bisa disampaikan Ustadz untuk kita semuanya, Ustadz. Baik, jazakumullah khair ya untuk panitia dan hadirin yang bersama-sama belajar bareng pada kesempatan kali ini. Ya, intinya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan betul ya tentang hubungan rumah tangga umatnya, sehingga sangat banyak hadis yang beliau jelaskan tentang hal ini, dan tidak ada solusi yang lebih tepat ya untuk memperbaiki rumah tangga, untuk menjadikan rumah tangga menjadi rumah tangga yang baik, yang sakinah, ya, yang saling mencintai, yang penuh kebaikan. Ya, tidak ada solusi untuk itu semua yang lebih baik daripada solusi Islam. Ya, semoga yang disampaikan tadi bisa mencerahkan dan bisa menjadikan kita semua memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh kebaikan dan kebahagiaan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita selesaikan keseluruhan sesi kajian malam ini. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk senantiasa menuntut ilmu, diberi kemudahan untuk memahami, dan diberi kekuatan untuk mengamalkan. Kami tutup kajian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.